Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Kitab Wahyu, bagi sebagian orang, dipandang sebagai kitab yang menakutkan. Padahal, ketika kitab ini ditulis bukan untuk menakut-nakuti jemaat. Kitab ini ditulis untuk meneguhkan iman jemaat. Nah, melalui kesempatan ini, mari kita belajar dari kitab Wahyu, pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Dalam bingkai tema, berbahagialah dan kuduslah mereka yang mendapat bagian dalam kebangkitan. Untuk memahami tema ini agak rumit, saudara sekalian, sebab kita harus menggali apa itu kerajaan 1000 tahun, bagaimana kerajaan 1000 tahun itu, dan apa maknanya bagi kita yang hidup di era sekarang ini. Mari kita belajar dari kitab Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Sebelum kita membaca bagian Alkitab ini, mari kita mohon tuntunan kuasa Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa Allah yang Maha Kuasa, inilah kami anak-anak-Mu. Kami mengucap syukur Engkau menjaga, memelihara kami sampai detik ini. Pengertian kami terbatas, akal budi kami terbatas dalam memahami kebenaran firman-Mu. Karena itu saat ini kami merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon belas kasihan-Mu, tuntun kami dengan kuasa-Mu, agar kami mengerti kebenaran firman-Mu dan dapat melaksanakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, siapkan pembacaan Alkitab yang akan kita baca dan renungkan saat ini. Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Judul bacaan kita, Kerajaan 1000 Tahun. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut, dan menutup jurang maut itu, dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu, ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Lalu aku melihat takhta-takhta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Sampai di sini batas pembacaan Alkitab. Salam sejahtera bagi kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dunia ini ada hal-hal yang dapat membahagiakan kita. Dan biasanya yang paling membahagiakan itu jika apa yang telah kita tetapkan atau tujuan yang telah kita tetapkan itu dapat tercapai. Itu sangat membahagiakan kita. Karir kita tercapai itu membahagiakan. Pendidikan yang kita inginkan tercapai itu membahagiakan. Segala hal yang telah kita harapkan itu tercapai, itu membahagiakan. Tujuan yang tercapai telah membuat banyak manusia di planet bumi ini sangat bersukacita dan sangat berbahagia. Jika engkau punya tujuan hidup di tahun ini, dan itu tercapai di tahun ini, itu pasti membahagiakanmu. Apa saja yang kita tetapkan sebagai tujuan kita, dan jika itu tercapai, itu pasti membahagiakan kita. Tidak ada orang yang ketika tujuannya tercapai, dia bersedih, dia menangis, karena
tujuannya tercapai. Dia pasti bersuka cita, dia pasti bergembira karena tujuannya telah tercapai. Nah, pernahkah Anda berpikir ada hal lain yang paling membahagiakan orang Kristen di dunia ini? Kitab Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 menunjukkan kepada kita tentang hal itu. Hal yang paling membahagiakan itu kita temukan dalam kitab Wahyu pasal 20 ayat yang ke-6 yang kemudian dijadikan tema khotbah ini. Di sini tertulis, berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Fokus kajian dari tema kita saat ini adalah kebangkitan. Sebab orang yang mengalaminya disebut di sini berbahagia. Nah, apakah kebangkitan yang dimaksud di sini? Saudara, saya mengajak kita berkonsentrasi pada pertanyaan ini, sebab ini merupakan doktrin Kristen yang acap kali kita lupakan. Sebagai orang Kristen, kita harus paham doktrin kita, ajaran inti dari kepercayaan kita, atau hal yang sangat prinsip dalam kepercayaan kita. Nah, mari kita telusuri ajaran tentang kebangkitan dalam kitab Wahyu ini. Kitab Wahyu adalah kitab yang berisi wahyu, berisi nubuat, dan surat. Wahyu ini diturunkan oleh Allah kepada salah seorang murid Yesus. Ya, benar, dia adalah Yohanes, anak Zebedeus. Yohanes menulis kitab ini tahun 90 sampai tahun 95 Masehi. Saat itu Yohanes sedang berada di sebuah pulau yang terpencil, Pulau Patmos namanya, berada di sebelah barat kota Efesus. Nah, dia berada di sana karena dia menolak menyembah Kaisar sebagai Tuhan dan Allah. Karena Yohanes merasa ini bertentangan dengan keyakinan imannya. Karena itu Yohanes tidak senang, tidak suka dengan apa yang menjadi kehendak Kaisar, yaitu Kaisar Domitianus kala itu, yang menuntut agar dirinya disembah sebagai Tuhan dan Allah. Bagi Yohanes ini tidak benar. Yang pantas disebut sebagai Tuhan dan Allah hanya satu, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Domitianus manusia. Bagaimana mungkin seorang manusia disembah sebagai Tuhan dan Allah? Yohanes, murid Yesus, dia menolak tentang hal ini, dan karena itu dia ditangkap dan diasingkan ke sebuah pulau yang bernama Patmos. Nah, salah satu wahyu yang kita baca saat ini itu diperoleh oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Yohanes menyebut berbahagia mereka yang mendapat bagian dalam kebangkitan yang pertama. Mereka berbahagia. Nah, mari kita pelajari bagaimana wahyu yang diturunkan kepada Yohanes ini. Yang pertama, mari kita lihat ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Dari ayat ini kita membaca ada seorang malaikat yang turun dari sorga dan menangkap si ular tua, yaitu iblis dan setan, dan malaikat ini mengikatnya 1000 tahun lamanya. Saudara, iblis dan Satan disebut di sini sebagai ular tua. Mengapa sampai disebut ular tua? Ini adalah bahasa simbolik, mengingatkan jemaat tentang kisah di Taman Eden, di mana Hawa jatuh ke dalam dosa karena tergoda dengan bujuk rayu dari si ular di taman itu. Nah, ini semua adalah pekerjaan setan. Karena itu setan atau iblis disebut sebagai ular tua. Nah, apakah saudara paham? Ketika di sini disebutkan malaikat turun dari sorga dan menangkap si ular tua ini, menangkap iblis dan setan. Saudara, dalam kitab Perjanjian Lama, kita membaca, misalnya dalam kitab Ayub pasal 7 ayat 12, ya, ular raksasa itu disebut Leviathan. Kitab Mazmur juga menyebutnya, demikian juga kitab Yesaya. Nah, jangan Anda bayangkan dari laut akan muncul ular raksasa
Bukan seperti itu pengertiannya. Munculnya ular raksasa dari laut yang disebut Leviathan, itu adalah bahasa simbolik untuk kejahatan. Jadi kejahatan simbolnya adalah Leviathan. Kejahatan bahasa simboliknya adalah ular raksasa di laut. Nah, ditangkapnya iblis dan Satan oleh malaikat memperjelas kepada kita bahwa kuasa iblis itu terbatas. Kuasa itu berada di bawah kuasa malaikat. Dan malaikat ini disuruh oleh Yesus Kristus. Itu berarti yang berkuasa atas alam semesta ini, termasuk berkuasa atas iblis, itu adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Iblis ditangkap dan diikat oleh malaikat. Ini menggambarkan betapa hebatnya kuasa dari malaikat suruhan Yesus Kristus ini. Kuasa iblis, kuasa Satan ditaklukkannya. Nah, setelah dia menaklukkannya, dia melemparkan iblis dan setan ke dalam jurang maut. Saudara, iblis dan setan takluk di bawah kuasa Yesus. Dan kuasa itu diberikan oleh Yesus kepada orang-orang percaya. Untuk apa? Perhatikan apa yang disaksikan oleh kitab Markus pasal 16 ayat yang ke-17. Orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus, dia punya kuasa untuk mengusir setan. Kita yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan kita, kita diberikan kuasa untuk mengusir setan. Mengusir setan di dalam nama Yesus. Anda harus waspada. Kita semua harus waspada. Setan itu disebut raja dusta. Penginjil Yohanes menyampaikan tentang hal itu kepada kita. Iblis adalah pendusta. Di pelbagai suku bangsa ada banyak cerita bohong yang menyebar, seolah iblis itu sangat berkuasa. Karena itu, masih ada orang yang takut melewati batu-batu besar, melewati pohon besar, melewati sungai yang lebar, karena mereka meyakini di situ ada kuasa iblis, kuasa setan yang luar biasa. Padahal saudara sekalian, kuasa setan itu tidak seberapa, kuasa iblis itu tidak seberapa. Kuasa mereka terbatas, kuasa mereka takluk di bawah kuasa malaikat, kuasa mereka takluk di bawah kuasa Yesus, kuasa mereka takluk di bawah orang-orang percaya yang mengandalkan kuasa Yesus Kristus. Didiklah anakmu, jangan takut dengan setan. Didiklah anakmu, jangan takut dengan kuasa iblis. Sebab kuasa itu takluk di bawah kuasa Yesus Kristus. Berbahagialah kita sebagai orang Kristen yang punya Yesus Kristus sebagai Tuhan. Kuasa setan tidak dapat menguasai kita jika kita mempersembahkan hidup kita sungguh-sungguh, dituntun dan dipelihara oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Iman itu menjadi sangat penting di sini. Sebab ketika kita beriman, kita punya kuasa untuk mengusir setan. Nah, setelah lewat masa 1000 tahun, iblis dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini, kapan masa 1000 tahun itu dimulai? Apa arti masa 1000 tahun? Apakah itu terjadi sebelum Kristus Yesus datang kembali? Ataukah setelah kedatangan Kristus kembali ke dunia ini? Kapan kerajaan 1000 tahun itu dimulai? Saudara, kitab Wahyu tidak menyebut kapan kerajaan 1000 tahun itu datang. Tetapi ada pertanda yang disebut di sini. Kerajaan itu dimulai sejak iblis ditangkap, diikat, dan dimasukkan ke dalam kerajaan maut. Yesus Kristus akan memerintah sebagai raja di bumi ini. Pada masa itu akan terjadi kebangkitan pertama orang mati. Dan yang dibangkitkan adalah orang beriman. Dan mereka pun duduk di atas takhta, diserahkan kuasa untuk menghakimi,
dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus. Karena ini adalah kitab Wahyu yang syarat dengan simbol-simbol, maka 1000 tahun jangan kita pahami sebagai suatu rentang waktu. 1000 tahun itu dipahami secara simbolis, representasi pemerintahan Kristus di hati orang percaya. Kerajaan 1000 tahun dalam Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, ini merupakan simbolik masa antara kebangkitan Kristus dan kedatangannya kembali. Jadi kita sekarang berada di masa kerajaan 1000 tahun. Masa kerajaan 1000 tahun dihitung sejak Kristus bangkit dari kematiannya sampai kedatangannya kembali. Di masa ini ada damai sejahtera ketika kita beriman sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus. Tetapi kita harus ingat, di masa ini ada rentang waktu yang singkat yang diberikan kepada iblis untuk menyesatkan banyak orang sebelum Kristus datang kembali dalam kemuliaannya. Tetapi jangan takut, jangan gentar. Orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus beroleh jaminan. Mereka punya kuasa untuk mengusir setan. Kuasa setan takluk di bawah kuasa Yesus. Karena itu jangan pernah menjauh dari Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab hanya di dalam nama Yesus kita punya kuasa untuk mengalahkan si iblis. Iblis tidak bisa dikalahkan dengan kepintaran kita. Iblis tidak bisa dikalahkan dengan kekuatan kita. Iblis tidak bisa dikalahkan dengan mengandalkan otot kita. Iblis tidak bisa dikalahkan dengan mengandalkan otak kita. Iblis dapat dikalahkan jika kita mengandalkan kuasa, yaitu kuasa Yesus Kristus Tuhan kita. Berbahagialah orang-orang yang selama hidupnya dia hanya mengandalkan kuasa Yesus. Dan Yesus paling tidak suka dengan orang-orang yang beriman kepadanya, tetapi kemudian dia masih mengandalkan kuasa lain. Nah, iblis ditaklukkan saat kebangkitan Yesus Kristus dari kematiannya. Yesus Kristus memerintah dari sorga bersama dengan orang-orang kudus. Jadi angka 1000 tahun adalah angka simbolik, menunjuk pada periode panjang yang lengkap. Iblis dibelenggu, iblis diikat. Ini menunjuk bahwa kuasa iblis itu terbatas. Mengapa kita harus mengandalkan kuasa iblis sementara kuasanya terbatas? Jadi kitab Wahyu menyingkapkan sebuah rahasia yang selama ini orang tidak ketahui. Bahwa sesungguhnya kuasa iblis itu terbatas di masa kerajaan 1000 tahun ini. Iblis dibelenggu kuasanya. Mencegah dia jangan sampai mengacaukan penginjilan terhadap bangsa-bangsa lain. Sebab Kristus tidak akan datang sebelum Injil ini tersebar ke seluruh dunia. Dan ini menjadi bahan perenungan bagi kita. Sekarang ini kemajuan teknologi digital membuat banyak orang dapat mengakses berita Injil. Membuat banyak suku bangsa mengenal Alkitab dan tahu isi Alkitab. Nah, kalau isi Alkitab, kalau berita Injil telah tersebar di seluruh dunia dan semua orang sudah mendengar berita Injil, pada saat itulah Kristus datang kembali dalam kemuliaannya. Nah, jadi pembatasan kuasa iblis ini itu terjadi sejak kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Jadi kedatangan Kristus kembali hanya terjadi sekali, diikuti penghakiman terakhir, penciptaan langit dan bumi yang baru. Saudara, dari sini kita paham kebangkitan pertama itu terjadi kepada mereka yang telah dipenggal kepalanya. Perhatikan ayat 4. Orang-orang yang telah dipenggal kepalanya karena mempertahankan imannya kepada Yesus Kristus Tuhan kita, mereka telah beroleh kebangkitan yang pertama. Orang-orang yang disiksa, yang dianiaya karena imannya kepada Yesus Kristus Tuhan kita, mereka telah mengalami kebangkitan yang pertama. Dan sekarang mereka sedang memerintah bersama
dengan Kristus di sorga. Saudara, kitab Wahyu ini sesungguhnya merupakan kitab yang ditulis untuk meneguhkan iman jemaat. Seharap kita semua mengingat ini, agar ketika kita membaca kitab Wahyu, tidak ada lagi ketakutan dalam diri kita. Karena kita tahu, kitab ini ditulis untuk menghibur jemaat yang saat itu sedang dikejar-kejar oleh Kaisar Domitianus dan tentara-tentaranya. Jemaat saat itu sedang bersembunyi, menyelamatkan nyawa dari penganiayaan yang dilakukan oleh Kaisar Domitianus. Dan tidak sedikit yang tertangkap dan dianiaya oleh Kaisar. Nah, kitab Wahyu ini ditulis oleh murid Yesus yang bernama Yohanes, anak Zebedeus, untuk menghibur jemaat, meneguhkan iman jemaat. Jangan takut dengan kekuasaan Kaisar. Jangan takut dengan kuasa pemerintah yang menekan saat itu. Jangan takut dengan semuanya itu. Karena orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Yesus Kristus, dia akan mengalami kuasa kebangkitan. Kematian bukan lagi sesuatu yang ditakuti, karena di dalam Yesus Kristus ada kuasa kebangkitan. Orang yang mati dalam imannya kepada Yesus Kristus, dia pasti akan dibangkitkan dan hidup bersama dengan Kristus. Itulah sesungguhnya pesan yang sangat berharga yang disampaikan oleh Rasul Yohanes kepada jemaat kala itu. Saya akan bacakan satu ayat yang sangat berkesan bagi saya, dan kita semua harus mengingat ayat itu. Dalam bacaan kita tadi, Wahyu pasal 20 ayat yang keempat. Lalu aku melihat takhta-takhta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Bukankah ini berita yang menyukacitakan? Engkau bisa saja kehilangan kepalamu. Kepalamu dipenggal. Engkau mati dianiaya karena imanmu kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Alkitab menjamin ada kuasa kebangkitan. Di dalam Yesus ada kuasa kebangkitan. Engkau akan dibangkitkan dan hidup bersama-sama dengan Kristus. Jadi jemaat di kala itu tidak mau menyembah binatang itu. Ini adalah bahasa simbol untuk Kaisar. Kaisar disebut binatang di sini. Mengapa digunakan bahasa simbolik? Sebab kekaisaran Romawi kala itu tidak suka dengan kekristenan. Jadi agar ini tidak dipahami oleh orang Romawi, digunakanlah simbol-simbol untuk Kaisar disebut di sini binatang. Demikian halnya dengan nabi palsu, juga disimbolkan dengan binatang. Nah, orang-orang yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Bukankah ini berita yang menyukacitakan? Dibangkitkan, memerintah, hidup bersama Kristus, memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus. Bukankah ini berita yang menyukacitakan? Karena itu di zaman itu orang tidak takut mati. Orang tidak takut menjemput ajalnya. Karena mereka tahu mereka akan bangkit, hidup bersama Kristus, dan memerintah bersama dengan Kristus. Inilah jaminan yang luar biasa yang diberikan oleh Kristus kepada jemaat kala itu. Rasul Yohanes disuruh oleh Kristus untuk menyampaikan berita sukacita ini. Kalian memang akan mati, tetapi kalian akan bangkit, akan hidup bersama dengan Kristus dan memerintah bersama dengan Dia sebagai Raja. Kekuatan yang hebat, yang luar biasa diberikan oleh kitab Wahyu. Karena itu jangan takut membaca kitab Wahyu.
Kalau Anda menemukan gambaran-gambaran yang menakutkan, itu pasti menunjuk pada kaisar atau menunjuk pada nabi palsu. Mengapa disebut binatang? Karena perilaku mereka tidak berbeda jauh dengan binatang yang ganas. Dari kitab Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 ini kita mendapatkan beberapa pesan. Yang pertama, kuasa iblis telah dikalahkan. Itu pesan yang pertama. Kuasa iblis telah dikalahkan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dia membuktikan ucapannya, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Matius pasal 28 ayat yang ke-18. Kuasa itu, kuasa untuk sorga dan bumi, ada di tangan Yesus. Yesus berkuasa atas alam semesta ini. Yesus berkuasa atas hidup matimu. Yesus berkuasa atas apa yang sedang berlangsung di alam semesta ini. Kuasanya kekal, kuasanya abadi. Sedangkan kuasa iblis terbatas. Malaikat saja bisa menangkapnya dan mengikatnya. Dan orang percaya, menurut kesaksian Markus pasal 16 ayat 17, dapat mengusirnya. Yang kedua, kehidupan orang beriman tidaklah sia-sia. Mereka akan bangkit dan hidup bersama dengan Yesus Kristus. Itu yang ditulis dalam kitab Wahyu ini. Ada kebangkitan. Beriman kepada Yesus ada kebangkitan. Bangkit dan hidup bersama dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Kebangkitan pertama telah terjadi. Para martir, Petrus, Yakobus, Andreas, Thomas, dan lain-lain telah mengalaminya. Mereka telah dibangkitkan dan hidup bersama dengan Kristus, memerintah sebagai Raja. Yang ketiga, berbahagialah orang yang hidup dalam Kristus, hidupnya dipenuhi oleh damai sejahtera. Di masa kerajaan 1000 tahun ini, hidupnya dipenuhi dengan damai sejahtera karena Kristus memerintah di dalam hatinya. Nah, dengan ulasan kebenaran firman Tuhan ini, apa maknanya bagi kita? Saya mencatat 3 hal penting. Yang pertama soal kuasa. Kuasa yang paling hebat di alam semesta ini adalah kuasa Yesus Kristus Tuhan kita. Kuasa manusia terbatas, sebab manusia akan mati. Kuasa setan pun terbatas, malaikat saja dapat mengikatnya. Kuasa Kristus dapat mengalahkannya. Karena itu selama kita hidup, jangan tergoda mengandalkan kuasa lain. Selama kita hidup, andalkan kuasa itu. Andalkan kuasa Kristus. Sebab jika kita mengandalkan kuasanya, kita pasti akan mengalami kemenangan. Jika engkau mengandalkan kuasa manusia, engkau pasti akan kecewa. Manusia itu kuasanya ada batasnya. Masa menjabat pun ada batasnya. Tetapi kuasa Yesus tidak ada batasnya. Dan sandarkan hidupmu mengandalkan kuasa itu. Yang kedua, iman. Peliharalah hidup beriman kepada Yesus Kristus. Orang yang hidup dan mati dalam iman kepada Yesus Kristus, ia akan mengalami kuasa kebangkitan dan hidup bersama dengan Kristus. Kedatangan Kristus kembali menjadi momentum yang membawa sukacita baginya. Sebaliknya, jika kita tidak beriman, kedatangan Kristus kembali dalam kemuliaannya membawa duka cita, membawa kepedihan, karena kita akan menerima hukuman kekal. Kita akan dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena itu beriman itu sangat penting. Jika Anda tidak suka masuk neraka, berimanlah kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Yang ketiga, damai sejahtera. Kristuslah sumber damai sejahtera. Kita yang telah menerima damai itu, mari kita membawa damai itu.
Jika saat ini Anda punya musuh, ampunilah. Jika saat ini ada kepahitan hati, lepaskanlah. Jika saat ini masih suka bertengkar, belajarlah diam. Belajarlah bicara dalam kasih. Kita harus belajar. Kita harus berjuang ke arah yang lebih baik. Saudara, mengandalkan kemampuan diri, Anda pasti tidak mampu. Karena itu andalkan kuasa Tuhan. Mintalah pertolongan Roh Kudus. Sebab hanya dengan kuasa itulah engkau mampu melaksanakannya. Hanya dengan kuasa Tuhanlah engkau dapat berlaku ikhlas, sabar, dan mengampuni orang-orang yang menyakiti hatimu. Mintalah pertolongan Tuhan Yesus. Karena di tangannya ada kuasa yang tidak terbatas yang dapat mengalahkan apapun. Berbahagia dan kuduslah mereka yang mendapat bagian dalam kebangkitan. Alangkah bahagianya jika kita mendapat bagian dalam kebangkitan Kristus. Jika kita di saat Kristus datang kembali dalam kemuliaannya, kita dibangkitkan dan hidup bersama-sama dengan Kristus. Jangan lepaskan keyakinanmu kepada Yesus Kristus Tuhan kita, sebab di tangannya ada kuasa kebangkitan. Amin.